Lampu jalan di luar apartemen temaram. Sinarnya hanya cukup untuk menyorot debu yang melayang lambat di udara, seolah menari mengikuti irama detak jantungku yang memalu tak karuan. Di sudut ruang, koperku masih teronggok, sebuah simbol dari kehidupan normal yang baru saja kutinggalkan, atau lebih tepatnya yang direnggut dariku. Air mata sudah terlalu sering membasahi pipi beberapa jam terakhir, sehingga kini hanya menyisakan rasa perih dan panas di sudut mata. Aku menatap punggung tegap yang kini duduk di sofa. Punggung itu milik Aksa, pria yang baru seminggu lalu kukira adalah pahlawanku, penyelamat dari lilitan hutang yang mencekik panas keluargaku. Betapa bodohnya aku. Penyelamat itu kini berubah menjadi sipir. Dan rumah ini, apartemen mewah yang seharusnya menjadi awal baru, adalah penjara emas tempatku harus menjalani hukuman seumur hidup yang tak pernah kusangkupi. Hutang itu memang lunas. Surat-surat rumah orang tuaku memang sudah kembali. Tapi harga yang harus kubayar jauh lebih mahal dari sekedar uang. Harga itu adalah diriku, martabatku, dan janji suci yang selama ini kujaga. Jangan menangis lagi, Karina. Suaranya terdengar datar, nyaris bosan tanpa menoleh. Kau sudah tahu aturannya? Ini bukan pernikahan, ini kesepakatan. Kau tinggal di sini, melakukan apapun yang kuperintahkan, dan semua kebutuhan keluargamu akan terjamin. Anggap saja ini kontrak sewa raga. Kata-kata terakhir itu menusuk, sedingin belati yang baru diasah, mengiris habis sisa-sisa harga diri yang masih kupertahankan. Aku mengepalkan tangan, kuku-kuku jariku menancap kuat di telapak tangan, mencoba mengalihkan rasa sakit emosional yang jauh lebih parah. Bagaimana mungkin takdir sekejam ini? Aku hanya ingin kuliah, aku hanya ingin membahagiakan ibu. Dan sekarang, semua impian itu hancur berkeping-keping di bawah telapak kaki pria asing yang kaya raya dan kejam ini. Aku menelan isakan, memaksa tenggorokanku untuk tidak mengeluarkan suara tangisan yang hanya akan membuatnya semakin jijik, atau lebih buruk, semakin berkuasa. Aku berdiri, langkahku gontai mendekati jendela. Di luar sana, orang-orang tertawa, bergegas pulang ke rumah mereka yang hangat, ke pasangan yang mencintai mereka, ke kehidupan yang mereka pilih. Aku hanya bisa menatap pantulan diriku yang rapuh di kaca jendela. Seorang gadis yang baru berusia 20 tahun, terperangkap dalam status yang bahkan tidak berani kuucapkan. Terpaksa kumpul kebo. Di mata hukum, aku adalah gadis bebas. Di mata masyarakat, aku adalah aib. Tapi di mata Aksa, aku hanyalah properti, alat tukar yang berharga, sampai dia bosan. Dan yang paling menyakitkan dari semua itu adalah kesadaran pahit. Aku tidak bisa lari. Demi melihat senyum di wajah ibuku, demi melihat adikku melanjutkan sekolah, aku harus tinggal. Aku harus bertahan. Di malam pertamaku di rumah yang asing ini, di samping pria yang bukan suamiku, aku hanya bisa berbisik pada bayanganku sendiri. Karina, kamu harus kuat. Tapi demi Tuhan, bagaimana caranya? Rasa sesak itu tak tertahankan, dan air mata yang kukira sudah kering kembali meluncur deras, membasahi janji kosong untuk tetap tegar. Malam itu bukan hanya raga, tapi juga jiwaku yang terkunci rapat di balik pintu apartemen ini. Malam berlalu dengan keheningan yang menyesakan. Tidurku dipenuhi mimpi buruk tentang rantai dan kertas utang yang terbakar. Pagi datang bukan membawa harapan, melainkan cahaya kejam yang menelanjangi kenyataan yang harus kuhadapi. Bau kopi Arabica yang pekat dan aroma roti panggang menyambutku saat aku keluar dari kamar yang terasa asing. Aksa sudah duduk di meja makan marmer panjang, membaca surat kabar dengan postur yang sempurna. Dia mengenakan kemeja kerja yang rapi, dasi sutra, dan tampak begitu berwibawa, begitu terhormat. Sebuah kontras yang menyakitkan dengan peran menjijikan yang dia mainkan di kehidupanku.
Aku menarik nafas dalam, mencoba merangkai kembali pecahan harga diriku sebelum menghampirinya. Pemandangan ini, sarapan bersama, adalah ritual pertama dari kepura-puraan yang harus dimasuki. Duduk, perintahnya tanpa mengangkat pandangan, suaranya sedingin es yang baru pecah. Aku menurut, menarik kursi yang terlalu besar untukku dan duduk di seberangnya. Jarak antara kami terasa seperti jurang yang tak berdasar. Bi Inah, asisten rumah tangga yang baru kutemui tadi malam, meletakkan sepiring omelet di depanku dengan tatapan kasihan yang tersembunyi. Tatapan yang langsung kusadari dan membuatku semakin malu. Aksa menggeser sepiring buah ke arahku. "Makan, kau tidak boleh sakit. Kontrakmu menuntut kondisi fisik yang prima," ucapnya. Nadanya terdengar seperti seorang manajer yang berbicara kepada aset berharganya. Kata-kata itu sekali lagi meremukkan hatiku. Aku bukan manusia baginya. Aku adalah komoditas. Aku mencoba menelan makanan itu, tetapi kerongkonganku seolah menyempit. Setiap suapan terasa seperti menelan pasir. "Jangan hanya diaduk, aku benci pemborosan," tegurnya ketika melihat aku hanya memutar-mutar garpu di atas piring. Aku mengangkat pandangan, menatap matanya yang tajam dan tak terbaca. Di mata itu tidak ada sedetik pun penyesalan atau belas kasihan, hanya perhitungan. Rasa marah yang selama ini kutahan, rasa frustasi karena ketidakadilan yang merobek-robek hidupku, tiba-tiba memuncak. "Kau tahu, kau bisa saja meminta uang itu kembali dariku, mencicilnya, tapi kau memilih cara ini," bisikku. Suaraku bergetar, tetapi aku berusaha membuatnya terdengar tegas. "Kau memilih merusak hidup seseorang yang tak punya daya. Kau tidak butuh aku, Aksa. Kau hanya butuh merasa berkuasa." Seketika ia meletakkan surat kabar itu. Gerakan yang sunyi namun mengancam, dan mencondongkan tubuh sedikit. Senyum sinis tipis muncul di sudut bibirnya. Senyum yang membuat darahku membeku. "Aku tidak hanya butuh berkuasa, Karina. Aku butuh kepuasan. Dan ya, aku butuh kau. Kau adalah pengingat terbaik bagiku bahwa semua orang punya harga. Dan semua orang akan tunduk jika harganya tepat. Keluargamu sudah aman. Bukankah itu yang kau inginkan? Sekarang penuhi bagianmu. Jangan mempersulit diri sendiri, apalagi membuatku kesal. Di luar sana kita adalah pasangan. Sepanjang hari ini kau akan ikut denganku menghadiri acara makan malam penting. Tunjukkan padaku mengapa aku layak membayar mahal untukmu." Ancaman itu jelas, dan tuntutan untuk bersandiwara sebagai kekasihnya hanya beberapa jam setelah aku dipaksa tinggal bersamanya. Terasa seperti pukulan telak yang merampas udara dari paru-paruku. Aku menundukkan kepala, air mata kembali mendesak. Tapi kali ini aku tidak membiarkannya jatuh. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku hancur sepenuhnya. Aku harus menyimpan air mata ini untuk malam hari, di dalam kamar yang terkunci, jauh dari pandangannya. Aku tahu permainan ini baru saja dimulai, dan bersandiwara yang paling menyakitkan adalah sandiwara cinta palsu yang harus kuperankan di depan publik, sambil membawa beban kesedihan yang tak terberi di dalam hati. Rasa sesak itu menjerat leher, membuatku nyaris tak bisa bernapas. Sarapan pagi itu yang seharusnya ringan dan hangat, terasa seperti makan terakhir seorang terpidana. Malam itu cermin di kamar tidur memantulkan sosok yang hampir tak kukenali. Gaun malam berwarna emerald itu memeluk-eluk tubuhku dengan elegan. Rambutku ditata rapi dan wajahku dipolis dengan riasan sempurna. Aku terlihat seperti putri dari kisah dongeng manapun, kecuali mataku. Di sana, di balik lapisan eyeliner tebal dan bulu mata palsu, tersembunyi jurang ketakutan, keputusasaan, dan air mata yang tercekat. Aksa memasuki kamar, mengenakan tuxedo hitam yang membuatnya tampak seperti dewa kesuksesan yang dingin dan tak terjangkau. Matanya menyapu penampilanku, bukan dengan kekaguman seorang kekasih, melainkan dengan penilaian seorang juri. "Bagus," katanya singkat,
sambil menyampirkan kalung berlian kecil di leherku. Sentuhan jarinya di kulit leherku terasa dingin, membuatku bergidik, bukan karena sensasi cinta, melainkan karena jijik yang harus kutahan mati-matian. Ingat Karina, malam ini kau adalah kekasihku yang sangat mencintaiku. Tatapanmu harus manja, senyummu harus tulus. Siapapun yang bertanya tentang kita, jawab dengan anggun dan singkat. Jangan sampai ada yang curiga, atau konsekuensinya bukan hanya untukku. Ancaman yang tersirat di akhir kalimatnya membuat lututku lemas. Ia tidak perlu menjelaskan konsekuensinya. Aku tahu itu akan melibatkan nasib ibuku dan adikku. Saat kami berjalan memasuki ruang pesta yang mewah, di mana gemerlap kristal dan tawariang menyambut, aku merasakan semua pandangan tertuju pada kami. Aksa menggenggam tanganku, sentuhan pertamanya yang sengaja dipertontonkan di depan umum. Genggaman itu kuat, bukan lembut, seperti borgol yang dihiasi berlian. Aku terpaksa mendongak dan menatapnya. Otakku berteriak, "Lari!" Tapi bibirku dipaksa membentuk senyum. Senyum itu terasa berat, sebuah topeng sempurna yang menyembunyikan tangisan batin. Seorang wanita parubaya yang elegan yang disebut Aksa sebagai kolega bisnis penting mendekati kami. "Aksa, akhirnya kau membawa bidadarimu ini. Dia sangat cantik. Sudah berapa lama kalian bersama?" Jantungku berdebar kencang. Ini dia sandiwara yang paling menyakitkan. Sebelum aku bisa mencari kata-kata yang tepat, Aksa mencondongkan tubuh sedikit, membelai pipiku dengan ibu jarinya. Sebuah gestur yang begitu intim dan palsu hingga membuatku mual. Lalu menjawab dengan suara yang hangat, kontras dengan sikap dinginnya padaku. "Kami sudah tidak terpisahkan beberapa bulan lalu, Tante. Dia adalah penguat saya. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa hidup tanpanya." Kalimat dusta itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Karena di mata tante itu, Aksa terlihat begitu tulus, begitu mencintai. Saat tante itu beralih untuk berbicara dengan Aksa, tanganku meremas pinggiran gaun. Aku tahu aku harus balas bersandiwara. Aku tersenyum pada Aksa, senyum terindah yang pernah kubuat. Tapi di balik mata yang memandang kekasih itu, aku mengirimkan sumpah serapah. Rasa sakit yang tak terlukiskan, dan kebencian yang mendidih. Aku menempelkan kepalaku sedikit di bahunya saat mereka berbicara, sebuah pose kemesraan. Dan saat itulah aku benar-benar merasa jiwaku meninggalkan ragaku. Bagaimana bisa aku berpura-pura mencintai pria yang aku benci? Pria yang memeras kemanusiaanku, yang menukar cintaku pada keluarga dengan kebebasanku. Malam itu di tengah denting gelas sempen dan musik yang merdu, aku adalah aktris terbaik di panggung kesedihan. Ketika Aksa memandangku sekilas dan matanya bertemu dengan mataku, seolah memeriksa kualitas penampilanku, aku menyadari betapa dalamnya aku tenggelam. Aku bukan hanya kumpul kebo, aku adalah boneka di etalase kesombongannya. Di dalam gaun mahal ini, di bawah lampu kristal ini, aku menangis tanpa air mata, dan setiap senyum yang kulemparkan adalah peluru yang menembak jantungku sendiri. Rasa sesak itu tak terhindarkan. Aku merindukan rumahku yang sederhana, bantal lamaku, dan kebebasan untuk menangis tanpa diawasi. Malam yang seharusnya menjadi perayaan terasa seperti pemakaman bagi diriku yang lama. Pintu apartemen tertutup di belakang kami, mengisolasi kami dari hingar-bingar dunia luar dan menghempaskan kami kembali ke kenyataan yang brutal. Topengku langsung runtuh. Aku tak lagi mampu menahan air mata yang sejak tadi pagi kutahan. Gaun emerald itu terasa mencekik. Kalung berlian itu terasa seperti pemberat yang menarikku ke dasar jurang. Aku langsung berbalik, wajahku menunduk. Tak ingin dia melihat kehancuran yang ditimbulkan oleh kebohongan kami. Aksa melepas dasinya dengan gerakan cepat. Matanya kembali dingin. Ekspresi kehangatan palsu yang ia kenakan di pesta menghilang sepenuhnya. "Kau sudah melaksanakan tugasmu dengan baik," katanya, suaranya kembali datar. "Kau berhasil meyakinkan mereka. Mereka pikir kau adalah wanita yang jatuh cinta padaku."
Kalimat itu yang seharusnya menjadi pujian atas aktingku, justru menyulut amarah yang selama ini kubendung. Aku mendongak, mataku memerah, bukan karena air mata, tetapi karena kemarahan yang membakar. Aku tidak melaksanakan tugas, aku menjual jiwaku, Aksa. Aku menjual kebahagiaanku demi kebebasan keluargaku. Suaraku serak, bergetar tetapi penuh penekanan. Apa kau tidak punya hati nurani? Apa kau tidak pernah merasa jijik pada dirimu sendiri setelah melakukan sandiwara menjijikan seperti tadi? Aksa berjalan mendekat, langkahnya tenang namun mengancam, hingga ia berdiri hanya beberapa inci di hadapanku. Kehadirannya yang dominan membuatku harus mendongak lagi, dan aku bisa mencium aroma maskulin dan parfum mahalnya yang kini kuasosiasikan dengan penderitaan. Hati nurani, itu hanya omong kosong, Karina. Itu adalah kemewahan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak pernah harus berjuang untuk apapun. Aku memberikan keluargamu kehidupan. Aku memberikan ibumu ketenangan. Dan untuk itu, aku mengambil apa yang kuinginkan. Ia mengulurkan tangan bukan untuk membelai, melainkan untuk mencengkram daguku dengan kasar, memaksa mataku menatap matanya yang gelap dan tanpa emosi. Dengar baik-baik, desisnya. Aku tidak pernah memaksamu. Kau yang datang padaku, memohon, menawarkan dirimu sebagai jaminan. Jangan pernah lupakan itu. Kau punya dua pilihan. Pergi sekarang dan saksikan keluargamu kembali jatuh miskin. Atau diam, bersandiwara, dan menikmati kemewahan yang tidak pernah bisa kau bayangkan. Pilihan kedua adalah yang terbaik, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk mereka. Jangan membuatku menyesal telah memilihmu. Jangan sampai aku harus membuktikan betapa mudahnya aku bisa mengambil kembali semua yang sudah kuberikan. Ancamannya tidak lagi berupa kata-kata kasar. Ancaman itu adalah janji yang mematikan. Aksa melepaskan cengkramannya, meninggalkan rasa perih yang nyata di daguku. Aku terhuyung mundur, hatiku remuk redam. Dia benar, aku yang datang, aku yang menjual diriku. Kesadaran itu menghantamku jauh lebih keras daripada amarahnya. Aku bukan korban murni, aku adalah pedagang yang salah perhitungan. Aku ambruk di sofa, menenggelamkan wajah di antara kedua lutut. Isakan yang kutahan sepanjang malam akhirnya meledak, menjadi tangisan pilu yang memenuhi apartemen mewah itu. Ini adalah tangisan karena kehilangan harga diri. Tangisan karena cinta yang tak bersambut pada diri sendiri. Tangisan karena harus hidup dalam kebohongan. Di tengah isak tangis itu, aku meraih ponselku, membuka galeri dan menatap foto ibuku yang tersenyum lega di depan rumah yang sudah bebas dari lilitan utang. Senyum itu adalah rantai terkuat yang mengikatku pada Aksa, pada kehidupan kumpul kebo yang penuh kepalsuan ini. Aku tidak bisa menghancurkan senyum itu. Malam itu di kamar yang asing, aku tidur dengan air mata yang mengerik di pipi, dan di dalam hati sebuah tekad pahit mulai terbentuk. Aku akan bertahan. Aku akan memainkan peran ini sampai kontrakku selesai. Aku akan menjadi wanita paling tegar yang pernah Aksa temui. Meskipun setiap detik yang kulalui di sisinya terasa seperti mencabut paksa kepingan jiwaku. Aku tidak akan membiarkan air mata ini menjadi bukti kelemahanku lagi.